Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Kurang keras. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya karena anugerah Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sudah hampir melewati sebulan penuh. Ya, tinggal beberapa hari lagi lah. Kita mengakhiri bulan Januari ini. Perasaan saudara masih Natalan, masih suasana tahun baru ya. Tapi puji Tuhan kita hampir sebulan saudara. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Selalu bersyukur, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan tantangan dan persoalan dan pergumulan saudara. Bukan berarti di tahun 2025 ini tidak ada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ada terus. Saya berkata banyak kali, saya mengatakan bahwa persoalan dan masalah tantangan hidup itu tanpa kita undang pun dia datang dalam hidup kita saudara. Ya, tapi bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita hadapi untuk kita keluar sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Saudara mau keluar sebagai pemenang? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Yuk mari kita buka di dalam firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesus membangkitkan anak muda di Nain 2:3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, sampai di sana membaca firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini diberkati oleh mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin sudah banyak kali membaca atau mendengar tentang firman Tuhan ini, ya. Bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu kota yang bernama Nain, saudara. Ya, nah pada waktu itu Yesus pergi ke kota Nain, Bapak Ibu. Waktu itu Yesus sedang dalam, ya bisa dikatakan popularitasnya sedang naik, saudara. Jadi banyak orang mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, karena sebelumnya Tuhan menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara, sebelum dia pergi ke kota Nain, ya. Jadi Tuhan Yesus itu dikenal oleh banyak orang pada saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ada banyak orang yang takjub dengan pengajarannya dan mujizat-mujizat yang dia lakukan, sehingga ada banyak orang, dikatakan firman Tuhan, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong, ya.
Kalau dikatakan orang banyak, ya mungkin seperti ini atau lebih, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu mengikuti Dia, saudara. Karena pada waktu itu memang ya Tuhan Yesus banyak mengajar, membuat mujizat. Dan saya percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan Yesus ada di kota Nain, saudara. Ya. Namun sementara hendak masuk ke kota itu, maka Yesus bertemu dengan suatu rombongan yang lain, saudara. Ya. Suatu rombongan yang lain yang mengusung orang mati, yaitu anak janda si Nain ini, saudara. Ya. Ada suatu rombongan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu. Dan ada juga rombongan lain yang datang yang mengusung seorang anak satu-satunya dari janda ini, saudara, yang sedang berduka cita, ya, anak satu-satunya dari janda ini, saudara. Jadi pengharapan dia. Jadi ada dua kerumunan massa yang bertemu di gerbang kota Nain, saudara. Satu rombongan yang mengeluk-elukkan Tuhan, yang penuh dengan sukacita, dan satunya sedang berduka cita. Nah, situasi janda Nain ini, saudara, setiap kali mungkin kita baca firman Tuhan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pemikiran, ya, dahulu di zaman Yahudi kuno bahwa kalau seorang janda itu dia pasti terkena kutuk, saudara. Ya, pasti dia terkena kutuk, ya, yang ditinggal oleh suaminya. Di dalam perjanjian lama kita mengenal tentang kisah Naomi. Naomi yang bukan hanya ditinggal suaminya, namun juga anak laki-lakinya, saudara, yang menjadi tumpuan harapan juga di dalam setiap kehidupan Naomi pada waktu itu, saudara. Kalau kita baca di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, kata Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku, kata Naomi. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi pemikiran orang-orang Yahudi kuno pada waktu itu, kalau seorang janda, bahwa dia terkena kutuk pada waktu zaman itu, saudara. Nah, mungkin demikian yang dialami oleh janda di Nain ini, saudara. Seorang janda yang kehilangan seorang anak tunggal, ya. Kita bisa mungkin dapat menyimpulkan bahwa janda di Nain ini mengalami 3 hal, saudara. Ya. Dia pada masa lalu dia kehilangan suaminya yang menjadi tumpuan harapan di dalam hidupnya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan pada saat ini dia mengalami kehilangan seorang anak tunggal yang juga menjadi andalannya, saudara, bahwa suatu kali kelak anaknya akan tumbuh besar, dia bisa bekerja, dia bisa memenuhi keluarga, ya, dia bisa bersama-sama dengan ibunya, dengan rencana-rencana, dengan cita-cita, pengharapan yang indah bersama dengan ibunya, saudara. Tetapi pada waktu itu, pada saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, janda ini kehilangan seorang anak tunggal, saudara. Ya, siapa anak tunggal di sini? Ada? Anak satu-satunya dari seorang ibu atau seorang ibu dan ayah. Ya. Istri saya menurut saya. Ya, saya memang sendiri, tapi waktu dulu saya punya kakak, punya adik, saudara. Kakak saya meninggal 1 tahun lebih, dan adik saya 3,5 tahun. Jadi saya di tengah-tengah. Jadi ya, padahal sebenarnya bukan anak tunggal, sebenarnya ada 3 kami. Tapi yang karena waktu kecil meninggal, jadi dikatakan anak tunggal. Ya. Kami ada 3. Kalau Tuhan izinkan hidup, ya. Tapi ya semua karena rencana Tuhan. Nah, balik lagi, janda ini kehilangan seorang anak tunggal yang menjadi tumpuan dan harapannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang ketiga yang lebih menyakitkan lagi adalah janda ini, ya,
merasakan kekhawatiran tentang masa depannya akan seperti apa, saudara. Ya. Masa depannya setelah dia kehilangan suami, seorang anak tunggal, dan masa depannya akan seperti apa. Ya. Janda ini mengalami keputusasaan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Apa yang harus saya perbuat ketika saya kehilangan suami dan kehilangan seorang anak tunggal yang menjadi harapan satu-satunya, saudara. Hati seorang ibu, ya, merasakan kehilangan, saudara, ketika mungkin kita pernah melihat videonya ibu yang penyanyi kembar itu, siapa? Yang rohani itu, Melani sama Melita dengan Melisa, saudara. Bagaimana seorang ibu merasakan kehilangan dua anak kembar, saudara. Kembar itu meninggal dunia. Yang satu meninggal dunia, yang kakak apa dia? Yang duluan kakak. Setelah itu adiknya yang sedang juga merasakan bagaimana lagu-lagu pujiannya memberkati, ya, pujian rohaninya memberkati jemaat Tuhan di mana dia melayani, saudara. Dan itulah rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi merasakan kehilangan, saudara. Ya. Mungkin janda lain juga seperti itu. Dia merasakan keputusasaan, dia merasakan kekhawatiran masa depan yang suram, madesu, saudara. Masa depan yang suram, ya. Harus seperti apa masa depan saya, saudara? Dan itulah yang memang kita lihat keadaan di sekitar kita, saudara. Kita jangan heran sebab kita tinggal di dalam dunia yang jatuh dan rusak, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan manusia yang rusak akibat dosa, sehingga banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam keadaan, di dalam kehidupan setiap manusia di dalam dunia ini, karena memang dari awal manusia telah jatuh di dalam dosa, saudara sekalian. Itulah sebabnya banyak orang yang marah kepada Tuhan, banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, ya, mempertanyakan mengapa Tuhan terjadi seperti ini. Saya kan sudah setia, saya kan sudah taat, saya kan sudah beribadah kepada Tuhan, rajin memberi dan sebagainya. Tetapi kenapa keadaan ini terjadi dalam hidup saya, saudara? Dan itu pertanyaan yang terjadi bagi orang-orang Kristen zaman sekarang ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang yang kecewa, yang marah kepada Tuhan karena setiap persoalan dan pergumulan hidup yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang mengambil keputusan yang salah hari-hari ini. Mati bunuh diri lah, ya, dan sebagainya. Mereka kehilangan antusias, semangat untuk melayani Tuhan lagi, untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena dihimpit dengan segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi, saudara. Ya, banyak kita lihat di sekitar kita orang yang dulunya rajin beribadah, dulunya taat beribadah, datang memuji Tuhan, tetapi hari-hari ini banyak orang yang undur dari hadapan Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi Tuhan melihat janda itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kerumunan yang banyak itu, maka Tuhan melihat janda itu. Di dalam keputusasaan, di dalam kekhawatiran, di dalam kesedihan, seorang janda ini sedang mengusung anaknya untuk dikuburkan, saudara, dikasih Tuhan. Maka bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan melihat janda ini, saudara. Ya, Tuhan memperhatikan janda ini. Saya percaya sekali lagi bukan secara kebetulan Tuhan ada di kota Nain, tetapi inilah satu rencana Tuhan bagi seorang ibu janda yang kehilangan anak satu-satunya, saudara. Tuhan melihat janda ini. Tuhan memandang janda ini dengan kasih yang besar, saudara. Ya. Di tengah-tengah kerumunan yang banyak, maka Tuhan melihat janda itu, dan
Dia tidak melihat seperti yang kita lihat manusia, saudara, yang sekilas saja, banyak kan sekali orang melihat, aduh kasihan dia, tetapi tidak berbuat apa-apa. Ya, kita hanya merasa, kasihan dia, kok bisa begitu. Tapi kita tidak bisa berbuat, kita tidak berbuat apa-apa. Kalau itu jauh pun, ada banyak orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini. Kenapa kita melihat yang terjadi di California, kebakaran yang besar itu, ya, saudara. Ya. Nah, ada banyak orang yang mengatakan bahwa itu karena dosa orang-orang di sana, saudara, dikasih oleh Tuhan dan sebagainya. Dan kita tidak juga bisa mencas kehidupan orang-orang di sana, karena di sana juga ada orang-orang Kristen juga, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ada satu gereja yang tidak terbakar, ya, kalau kita lihat dalam video itu, saudara. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan, itu karena akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Kita juga tidak bisa berkata demikian, saudara. Tetapi yang perlu adalah bahwa kita melihat dan kita berdoa untuk mereka, ya. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka, saudara. Sehingga mereka melihat dalam keputusasaan, dalam kesedihan itu mereka tetap memandang Tuhan yang besar, saudara. Ya. Jadi Tuhan melihat janda ini dengan hati yang besar, dengan hati yang penuh dengan kasih, saudara. Nah, hari-hari ini Tuhan juga sedang melihat kita, saudara. Tuhan mengasihi hidup saya dan saudara. Ya. Tuhan sangat ingin melihat setiap kita bertumbuh, berkembang di dalam iman yang kuat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memperhatikan kita, saudara. Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Tuhan memandang janda di Naim ini, begitu juga Tuhan memandang kita, saudara. Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan juga ikut serta sedih kalau kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Jadi saudara tidak perlu takut tentang apapun, saudara, karena ada Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Di setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan memperhatikan kita, saudara. Tuhan itu dekat. Kita aja yang merasakan bahwa Tuhan itu terlalu jauh karena setiap perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan saya dan saudara, ya, dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat janda ini bukan secara kebetulan, Yesus itu adalah seorang rabi. Nah, kalau Yesus mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan di kota-kota yang besar, Kapernaum dan sebagainya, itu juga bisa terjadi. Tetapi kenapa Tuhan mau ke kota Nain yang kecil, kota pertanian, saudara? Itu karena ada satu maksud dan tujuan Tuhan di dalam visinya untuk membawa janda ini terus melihat kasih dan anugerah Tuhan, saudara. Jadi bukan secara kebetulan Tuhan ada di kota Nain, tetapi pandangan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada janda ini. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita apa yang direncanakan oleh Tuhan yang besar itu, saudara. Sebelum kita berpikir, Tuhan sudah berpikir jauh tentang kita, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu apa yang Dia harus perbuat dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan dengan rombongan, dengan orang-orang yang datang ke kota Nain, bukan karena sesuatu hal, saudara, tetapi memang maksudnya Tuhan adalah membangkitkan iman, melihat si janda ini, karena dia akan mengalami sesuatu yang pahit, kehilangan seorang anak tunggal, saudara, dikasih oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan untuk saya dan saudara, tetapi rancangan damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Makanya Tuhan hadir dan melihat janda ini, saudara. Dan Tuhan melihat setiap keadaan saya dan saudara hari-hari ini. Merasa putus asakah kita, merasa kesesakankah kita, merasa kesulitankah kita. Kita sedang berdoa, kemarin minggu yang lalu ada teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Dan semalam kita juga sharing tentang teman-teman ini yang sedang mencari pekerjaan, saudara. Bagaimana mereka juga sulit mencari pekerjaan. Nah, disitulah kita hadir, saudara, membangkitkan iman teman-teman kita, ya.
menguatkan setiap hatinya. Kenapa? Karena kita melihat juga, kita merasakan, saudara. Nah, seperti itulah Tuhan melihat janda ini, saudara. Tuhan memandang setiap keadaan kita. Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu, saudara. Dimanapun Tuhan bisa melihat saya dan saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena pemandangan Tuhan itu tidak lepas dari setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Dimanapun, dalam pekerjaan, ingatlah bahwa Tuhan sedang melihat saya dan saudara. Dalam pelayanan, dalam keluarga, mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini, saudara. Dalam musim yang dingin ini, seperti saya katakan tadi, ada teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Dan mungkin ada persoalan-persoalan lainnya dalam keluarga, pribadi, rumah tangga, dan sebagainya. Ingatlah bahwa Tuhan melihat saudara. Amin. Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya yang luar biasa di dalam setiap hidup kita, saudara. Jadi, bukan secara kebetulan Tuhan ada di kota Nain, tetapi memang Tuhan datang di kota yang kecil ini khusus untuk menemui janda Nain ini, saudara. Dan Tuhan mau bertemu dengan kita pagi hari ini, di tempat ini, untuk mengatakan bahwa, hai jemaat IC Ansar, Tuhan melihat kita. Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya. Amin. Nah, bukan saja hanya melihat Bapak Ibu Saudara, tetapi ada penghiburan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan janda di Nain ini. Ayat yang ke-13 selanjutnya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi bukan saja Tuhan melihat, tetapi Tuhan menghibur, saudara. Saya katakan tadi bahwa banyak kali orang hanya melihat saja, tetapi tidak ada tindakan nyata di tengah-tengah hidupnya. Tetapi kita bisa belajar tentang firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan melihat dan Tuhan menghiburnya. Saudara. Tuhan menghibur, menguatkan, menasehati, saudara. Sehingga iman janda ini tidak luntur. Iman sejanda ini tidak mengalami kemunduran, saudara. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sekarang di tempat ini adalah satu keluarga di IC Ansar ini. Saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur satu dengan yang lain, di dalam kesusahan satu dengan yang lain, saudara. Amin. Bukan merendahkan, bukan meninggalkan, ya, bukan ada bulian dan sebagainya, saudara, tetapi menghibur dia, menguatkan dia, supaya imannya tetap konsisten di hadapan Tuhan, supaya imannya tidak mundur, tidak luntur, tidak kerdil, saudara. Iman kita pasti berbeda-beda menghadapi setiap persoalan. Makanya kita butuh teman-teman rohani, butuh pengembalaan di tempat ini, untuk supaya kita terus dikuatkan bersama-sama. Kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Kekuatan kita terbatas, ya. Mungkin kita bisa berkata, wah kita kan banyak uang, kita punya pangkat dan sebagainya. Oh itu hanya sementara, saudara. Saya katakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ada suatu saat di mana uang kita berhenti berbicara. Memang uang tidak berbicara, saudara. Maksudnya adalah di mana kita suatu saat, Bapak Ibu Saudara, uang itu tidak bisa kita andalkan lagi, saudara. Walaupun kita banyak uang, ya. Kita mau beli nafas hidup, kalau kita sudah ada di ICCU dan sedang pakai uang, tidak bisa berbicara banyak, saudara. Ya. Pangkat, jabatan dan sebagainya, itu kita tidak bisa andalkan, saudara. Yang kita bisa andalkan adalah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Semalam saya mengatakan bahwa jaminan perlindungan di dalam setiap orang percaya bukan ke siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang baik itu, saudara. Makanya hari-hari ini kita butuh mengandalkan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi
datang bukan saja melihat, tapi berbelas kasihan kepada janda di Nain ini, saudara. Ya, ketika melihat janda itu, maka Yesus tidak hanya merasakan kasihan dan kemudian menyuruh orang lain untuk menolongnya, tetapi hatinya hancur, saudara. Seperti merasakan akibat konsekuensi dosa. Dan ia tidak hanya berbelas kasihan, tapi ia memberikan penghiburan yang sejati bagi janda yang ditinggalkan oleh anak sematawayang. Dia memberikan penghiburan. Nah, demonstrasi belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Amin. Dia memberikan Tuhan anak tunggalnya untuk saya dan saudara. Tuhan sebenarnya tidak perlu keluar dari tahta kemuliaannya dan masuk dalam sejarah manusia, saudara. Kita semua adalah manusia yang jatuh dan bobrok, namun Tuhan peduli dengan kita serta menjelma menjadi manusia, saudara. Bagaimana Tuhan rela datang untuk saya dan saudara. Itu yang kita rayakan waktu itu, Natal kemarin. Tahtanya yang mulia Dia tinggalkan untuk saya dan saudara, hanya untuk menebus, hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, jadi kita perlu menghargai setiap anugerah belas kasihan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Upah dosa ialah maut, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus datang untuk saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia merelakan anaknya, anak yang tunggal, saudara, supaya kita beroleh hidup yang kekal, saudara. Dan itulah penghiburan belas kasihan, penghiburan yang sejati yang Tuhan berikan, Yesus Kristus namanya. Amin. Jadi kita bersyukur, saudara. Kita yang sebenarnya dihukum, kita yang sebenarnya menerima hukuman yang kekal, tetapi Allah dengan belas kasihannya, Allah dengan anugerahnya, Dia boleh datang menyelamatkan saya dan saudara. Seberapa banyak saudara yang menghargai belas kasihan dan anugerah Tuhan? Boleh angkat tangan? Tidak semua. Ya saudara, kita perlu menghargai kasih karunia Allah. Karena itu diberikan cuma-cuma, saudara, untuk saya dan saudara. Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan darah binatang, saudara. Ya, bukan dengan, ya bisa kita lihatlah di pasar atau bagaimana orang membeli hewan. Bukan darah itu, saudara. Tetapi dengan darahnya sendiri, darah Yesus Kristus, darah yang kudus, saudara. Makanya seringkali kita memperingati perjamuan kudus, saudara. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan darah binatang atau darah siapapun, saudara. Tetapi darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari untuk menebus saya dan saudara. Belas kasihan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lukas pasal yang ke-7 ayat 14 berkata, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pemusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, jadi Yesus tidak hanya berbelas kasihan dan menghibur, namun Dia juga menyentuh orang yang mati itu, saudara. Tuhan menyentuh anak muda ini dan mengatakan, bangkitlah. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan saja melihat, memberikan penghiburan, tetapi tindakan nyatanya Tuhan di dalam anak tunggal yang meninggal ini adalah menjamah dia, saudara. Ya, mungkin pada saat itu orang terkejut dengan Yesus menyentuh orang mati, sebab ya ini melanggar hukum Taurat, di mana kalau menyentuh mayat maka orang yang tahir akan menjadi najis, saudara, dan harus dikarantina. Tetapi hari itu adalah pertama kalinya yang suci itu, yang kudus itu, Tuhan Yesus Kristus memegang yang najis, maka yang najis itu menjadi tahir, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dia dipulihkan, dia bangkit kembali, saudara. Hari-hari ini Tuhan juga sedang menjamah hidup saya dan saudara.
Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kematian rohani. Kita tidak ada kesukaan beribadah, kita tidak ada kesukaan mencari Tuhan, kita tidak ada kerinduan lagi, saudara. Hari-hari yang lalu kita boleh melihat bagaimana kita antusias, tetapi hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang kemunduran rohani lah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ya, itu jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sedang mengalami kemunduran sehingga kita tidak kesukaan, saudara. Tuhan sedang menjamah setiap hidupnya, saudara. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Tuhan mau menjamah hati kita. Tuhan mau menjamah hidup kita, sehingga kita tidak menjadi mati rohani, saudara. Bahaya, saudara, kalau kita tidak ada kesukaan lagi untuk datang beribadah, datang berdoa, datang bersekutu, melayani dan sebagainya, saudara. Ya, ada ketika Daud mengalami sesuatu hal di dalam hidupnya ketika dia berbuat dosa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Coba kita lihat sebentar di dalam Mazmur. Ya. Mazmur pasal yang ke-51. Ini adalah pengakuan dosa dari Daud, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ketika Daud menghampiri Betsheba dan jatuh di dalam dosa, dan ketika itu Nabi Nathan menegur dia, saudara. Dan pada akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kekurangannya, dia menyadari akibat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Ya, ketika Daud mengalami ini, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia mengalami sesuatu hal yang bagi dia itu tidak mengenakan, saudara. Ya, dia menyadari bahwa dia telah terhanyut dalam dosa, dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-9 dia berkata begini dalam Mazmur yang pasal yang ke-51. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kejahatanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu yang disampaikan oleh Daud, saudara. Bahkan dosanya ini dinyanyikan, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, dengan untuk memimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika hal itu terjadi, maka Daud menyadari bahwa telah kehilangan kegirangan dan sukacitanya untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, ada dakwaan tuduhan yang datang dalam hidupnya, saudara, dikasih oleh Tuhan. Maka dia meminta kepada Tuhan, biarlah aku mendengar kegirangan, ya, dan sukacita. Ya, saudara, kita tidak bisa membeli dimanapun. Saudara bisa cari di toko di Korea, seluruh Korea, saudara, ada nggak yang menjual sukacita dan kegirangan? Saudara tidak akan mendapatkan itu, saudara. Ya, ketika saudara sedang berada dalam keterpurukan dan keadaan yang sulit, maka seringkali kegirangan dan sukacita, bahkan segala dosa yang saudara perbuat di hadapan Tuhan, ya, maka sukacita itu tidak akan ada lagi dalam hidup saudara. Makanya ketika Daud mengalami ini, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali, kata Daud. Ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, kata Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dalam terjemahan lain, janganlah membuang aku dari hadapan hadiratmu, saudara. Dan perbaharuilah batinku, ya Allah, dengan
rohmu yang teguh. Daud menyadari bahwa ketika kesalahan yang dia buat, ketika keterpurukan yang dia alami, bisa-bisa saja, saudara, kehilangan dan sukacita roh itu tidak ada lagi dalam hidupnya. Nah, ini bahaya, saudara. Ketika saudara sedang mengalami hal ini, maka saudara harus membawa hidup kita kepada Tuhan, saudara. Buka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan kembali, saudara. Ketika roh Tuhan tidak ada lagi, Saul, ya, pada waktu itu dia merasa bahwa Roh Kudus itu ada lagi dalam hidupnya, tetapi itu sudah tidak ada, saudara. Nah, ini bahaya bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus itu, ya, tidak bekerja seutuhnya sepenuhnya dalam setiap hidup kita, saudara. Ketika Tuhan menyuruh Saul menumpas habis bangsa Amalek, saudara, Saul menyisahkan, wah, untuk Tuhan lah, untuk yang gemuk-gemuk, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan suruh tumpas seluruhnya, bunuh semuanya, saudara. Nah, kesalahan Saul, dia menyadari bahwa roh Tuhan itu masih ada dalam hidupnya, saudara. Ternyata sudah tidak ada lagi dalam hidupnya, saudara. Nah, ini menjadi warning dalam hidup kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita mungkin berkata, wah, Tuhan menyertai kita. Ya iya, cuma karena kesalahan, karena akibat dari dosa kita seringkali menghambat, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama dan kedua, di sana katakan, saudara, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam, saudara, tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita, saudara. Segala kesalahan, segala akibat yang kita lakukan, ya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau datang untuk menjamah setiap hidup kita. Amin. Tetapi hari itu adalah hari pertama kalinya yang suci. Ketika memegang yang najis, maka yang tahir, maka itu menjadi tahir, saudara. Dan Tuhan yang besar telah melakukan hal itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang menjamah anak yang tunggal ini sehingga dia dibangkitkan kembali. Tentunya dia hidup kembali dan ibunya pasti senang, saudara. Ya. Dan inilah yang ditakuti oleh manusia, saudara. Ada 3 hal yang ditakuti oleh manusia. Yang pertama adalah kematian, penderitaan, dan kejahatan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia dan menderita bagi kita, saudara. Dia mati di atas kayu salib supaya kita yang mati rohani menjadi hidup kembali, saudara. Itu yang saya katakan tadi, bahwa hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami kematian rohani. Tetapi Tuhan datang untuk menjamah saya dan saudara, memberikan kita kegirangan kembali, memberikan kita semangat kembali, memberikan kita kemenangan, bukan karena kita mampu, tetapi karena Kristus sudah menang di atas penderitaan, ya, di atas kejahatan dan kematian, saudara. Makanya Tuhan sedang menjamah hidup saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita perlu buka hati untuk Tuhan menjamah setiap hidup saya dan saudara, sehingga kita tetap termotivasi kembali, iman kita tetap bertumbuh kembali dalam satu kesatuan untuk memuji dan menyembah Tuhan hari-hari. Jangan sampai iman kita menjadi kerdil, ya, Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita tidak mengalami kemajuan, saudara. Tetapi iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Inilah yang menjadi kesukacitaan kita, saudara. Tuhan datang menjamah kehidupan kita. Ayat 7,
Ayat 16-17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Anugerah Tuhan mampu mengubahkan kesengsaraan kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Anugerah Tuhan mampu mengubahkan seorang janda yang tadinya sedih, yang tadinya dalam kesulitan, yang tadinya dia berpikir bahwa wah, masa depan saya menjadi sulit, masa depan saya sudah tidak ada lagi. Karena suami sudah meninggal, anak tunggal sudah meninggal, siapa yang menjadi tumpuan dan harapan, saudara? Tetapi Tuhan datang menghampiri, melihat, Tuhan datang menghibur, Tuhan datang menjamah. Dan inilah anugerah Tuhan yang besar, yang mampu, saudara, mengubah kesengsaraan, segala kepahitan hidup saya dan saudara menjadi satu kesaksian yang memuliakan Allah. Amin. Ini yang dirasakan oleh janda ini, saudara. Saya percaya bahwa ketika dia melihat anaknya bangkit kembali, saudara, apakah dia sedih lagi? Apakah dia sedih lagi? Tentu tidak, saudara. Yang tadinya dia bersedih, yang tadinya dia tidak ada harapan lagi, dia bersuka cita, saudara. Dan itu yang dilihat oleh banyak orang di sekitar pada waktu itu. Ya. Semua orang itu ketakutan dan memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya, saudara. Bukan saja hanya kepada janda yang kehilangan seorang anak tunggal ini, tetapi kepada seluruh orang pada saat itu, pada waktu itu yang ada pada waktu itu, dilawat Tuhan. Karena mereka boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, saudara. Ya. Begitu juga dengan kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita mengalami sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Jangan hidup kita begitu-begitu aja, saudara. Ibadah kita tidak ada progres, saudara. Tidak ada kemajuan dalam kita, saudara. Tetapi marilah kita semakin hari beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan, saudara. Karena saya katakan bahwa persoalan pergumulan tanpa diundang pun datang, saudara. Ya. Bagaimana kita menghadapi itu? Tentunya dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Nah, Tuhan datang dengan anugerahnya untuk mengubah kesengsaraan itu menjadi suatu anugerah yang memuliakan Tuhan, saudara. Ya. Bagaimana Tuhan mengubah setiap kita yang tadinya rusak, yang tadinya dianggap sampah, yang Paulus katakan dahulu anggap ya baik, tapi sekarang rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena Tuhanlah yang memberikan anugerah itu, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil ada beberapa yang dicatat, saudara. Ada kematian anak Yairus dan Lazarus yang meninggal, dan juga anak tunggal si janda di Nain ini, saudara. Ya. Yairus adalah kepala rumah ibadat, jadi bisa dikatakan seorang gembala lah. Dan siapa Lazarus? Ada yang tahu siapa Lazarus? Dia adalah sahabat Yesus Kristus, saudara. Ya. Tetapi kepada anak tunggal ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia berhubungan apa dengan Yesus? Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan mau datang untuk memulihkan, untuk menjamah, membangkitkan anak tunggal janda di Nain ini, saudara. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, saudara, bahwa kita tidak diperhatikan. Ya. Ingat, Tuhan melihat saya dan saudara, memberikan penghiburan, dan Tuhan menjamah hidup kita, saudara. Maka yang kesengsaraan itu menjadi hal yang memuliakan nama Tuhan.
Cerita janda dinaik ini tulis supaya kita merasa kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu diperhatikan, saudara. Maka Yesus memperhatikan kita dan mengerti penderitaan kita, saudara. Ya. Dia adalah Imam Agung yang bukan hanya mengerti, tetapi juga mengalami setiap penderitaan kita, saudara. Sehingga kita ada di dalam Kristus, maka anugerah Tuhan mampu mengubah kesengsaraan itu dan kita memuliakan nama Tuhan. Hal-hal ini menjadi bagian setiap orang percaya. Ingatlah bahwa Tuhan melihat saya dan saudara. Tuhan menghibur saya dan saudara. Tuhan menjamah kehidupan kita. Dan lewat itu, lewat apa yang kita rasakan dan kita alami, maka kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar, saudara. Atas kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kita sehat hari ini, saudara. Kalau kita perhatikan di rumah sakit sana ada banyak orang yang tidak seperti kita hari ini. Ya. Kita boleh tersenyum seperti Samuel tersenyum. Dan hal teman-teman yang lain, saudara. Ada orang di luar sana tidak bisa tersenyum, saudara, dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Penderitaan kah? Mungkin hari ini kita mau makan apa ya? Ada orang di luar sana begitu, saudara. Apalagi di Jakarta sana, di bawah di bawah tol sana ada banyak, saudara. Kalau saudara perhatikan. Di Korea saya tidak tahu. Ada banyak orang yang tidak seperti kita hari ini, dalam keadaan yang sulit. Maka bersyukurlah, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan kita ada sampai hari ini. Bernafas, bergerak, tersenyum, menikmati, bersuka cita, saudara. Selesai ibadah ini kita makan, ya. Amin. Iya, saudara, chicken lagi. Sudah lama kan gak makan chicken. Iya, saudara. Orang di luar sana tidak seperti saya dan saudara. Makanya kita bersyukur. Kita bekerja, sehat, ya. Walaupun mungkin seperti Pak Daru jauh. Dari tempat kerja ke sini berapa jam? 3 jam. Pak Roni lagi lebih jauh, 4 jam. Pak Sony dengan Pak Harvey, ya sekitar itu 4 jam juga. Tapi bersyukur, saudara. Tuhan memberikan pekerjaan. Dan kita berdoa supaya teman-teman kita yang lain juga bisa bekerja. Amin. Karena apa? Karena kita ada dalam satu keluarga IC Ansam ini saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, saudara. Kalau kita tidak berpikir demikian, saudara, menyendiri saja, kita mau bikin apa, saudara? Makanya hidup ini harus ada progres, harus ada kemajuan dalam hidup kita, saudara. Amin. Dan pemandangan Tuhan itu, mata Tuhan itu tertuju kepada saya, saudara. Jangan sia-siakan itu, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, saudara, teruskan. Harus jadi berkat, hidup ini adalah kesempatan dan sebagainya, saudara. Makanya ketika Tuhan mengubah duka cita dari janda ini menjadi sukacita, itulah hal yang luar biasa, saudara. Yang bagi janda di Nain ini keadaan yang sulit, tetapi endingnya dia memuliakan nama Tuhan, saudara. Di tengah-tengah keterpurukan saya dan saudara, ingat masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan yang besar. Sekali-kali Tuhan tidak akan melupakan, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Tapi tangan kanan Tuhan akan menopang saya dan saudara. Hari-hari ini tuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus buka hatimu untuk Tuhan, supaya Tuhan datang menjamah hidupmu. Amin. Saya percaya kebenaran ini memberkati saudara, dan marilah kita buka hati untuk Tuhan, supaya Tuhan menjamah hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
di pujian dan musik. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Haleluya Tuhan. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan melihat, Tuhan menghibur, Tuhan menolong setiap kita jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari naikkan pujian. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan kekuatan di hidupku. Angkat hatimu untuk Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ingat saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah tinggalkanku. Dia setia. Berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Berharap dalam. Mari angkat kedua tangan, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Roh Kudus jangan sempurna. Roh Kudus menarik hati ya Tuhan. Haleluya. Berikan penghiburan Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Selamanya. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan Bapa Yesus segala kasih. Minta Tuhan menjamah hatimu, buka hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Dia ada di sini. Dia sedang memperhatikan saya dan saudara. Dia mau menghibur. Belas kasihan Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari buka hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Ucapkan sesuatu kepada Tuhan Bapa Ibu. Buka hatimu, buka hatimu. Biar Roh Kudus menjamah hidup saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus.
Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Berikan kekuatan baru ya Tuhan. Berikan kemampuan yang baru ya Tuhan. Berikan hikmat yang baru bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari angkat hatimu sembah Tuhan pagi. Haleluya. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami semakin mengerti Tuhan. Bawa kami semakin dengar kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat-Mu Aisyah di tempat ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan, dalam segala Tuhan tantangan hidup yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai jemaat-Mu Aisyah di tempat ini. Engkau yang menyertai setiap pelayan di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap hidup kami masing-masing. Engkau yang membawa kami semakin Tuhan mengasihi Engkau. Membawa kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat sekali lagi angkat kedua tangan-Mu. Ajaib Kau Tuhan, penuh